Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Yulil Rasati, NIM 1218109. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jarimah. Jarimah yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran. Definisi lain tentang jarimah juga perbuatan yang dilarang oleh syariat dan diancam oleh Allah dengan hukuman had maupun takzir. Jarimah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hudud, yang kedua adalah kisos dan diat, dan yang terakhir adalah takzir. Di sini saya akan membahas dulu yang tentang hudud. Nah, hudud. Hudud ini berasal dari kata had yang artinya memberikan hukuman terhadap pelaku jarimah sesuai dengan syariat. Nah, di sini dapat diambil kesimpulan bahwa hukuman dari perbuatan-perbuatan tersebut ini adalah sudah ada aturannya dari Allah. Seperti itu. Namun untuk menjadi hudud ini banyak ada ketentuan-ketentuannya. Jika ketentuan ini tidak terpenuhi, maka hukuman had ini tidak bisa dijalankan. Kemudian bisa dijalankan hukumannya adalah takzir. Nah, ada 7 perbuatan yang masuk ke dalam jarimah hudud. Yang pertama adalah zina, yang kedua qazaf, yang ketiga syirbah, yang keempat sarikoh, yang kelima riddah, yang keenam bughoh, dan yang terakhir adalah hirobah. Untuk yang zina ini menurut KBBI ada 2 definisi. Yang pertama adalah persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang tidak ada ikatan perkawinan. Dan definisi yang kedua yaitu adalah persetubuhan antara laki-laki yang sudah ada ikatan perkawinan dengan seorang wanita yang bukan istrinya, atau seseorang wanita yang sudah ada ikatan perkawinan, dia berhubung dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Kemudian unsur dari zina ini yaitu adalah persetubuhan yang haram. Artinya bahwa persetubuhan ini bukan atas miliknya. Ya, yang dimaksud atas miliknya itu didapat menjadi miliknya ketika adanya sebuah ikatan perkawinan. Jadi ketika persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang terikat sebuah perkawinan tidak disebut sebagai zina. Dan yang kedua, unsur yang kedua yaitu adanya unsur kesengajaan dan adanya si para pelaku ini tahu bahwa apa yang dilakukan ini adalah melanggar hukum. Selanjutnya, sanksi dari si pelaku zina ini tercantum dalam surat An-Nur ayat 2. Untuk ada 2 kategori. Untuk kategori yang pertama yaitu untuk ghairu muhsan atau belum menikah, belum berkeluarga. Dia dikenai hukuman 100 kali dera plus 1 tahun pengasingan. Untuk yang kedua yang muhsan atau yang sudah berkeluarga, dia dikenai hukuman 100 kali dera plus rajam. Selanjutnya pembahasan tentang qadzaf. Qadzaf artinya menuduh seseorang berbuat zina. Nah, di sini ada unsurnya. Yang pertama yaitu unsurnya untuk si pelaku. Maksudnya si penuduh. Nah, si pelaku ini atau penuduh ini syaratnya itu adalah dia balik, dia berakal, dan dia bukan orang tua dari si tertuduh. Berikutnya adalah unsur dari si tertuduh. Nah, si tertuduh ini unsurnya adalah dia beragama Islam, dia balik, dia berakal, dia merdeka, atau dia itu bukan budak dan dia memiliki sifat ifah. Artinya dia menjaga sesuatu dari yang haram. Untuk hukuman dari si pelaku qadzaf ini adalah 80 kali dera. Dan untuk sahambah sahaya ini adalah 40 kali dera. Selanjutnya pembahasan tentang syirbah atau minum minuman keras. Di sini artinya meminum minuman keras baik yang zat awalnya itu dia halal seperti anggur ataupun gandum, apalagi sesuatu yang memang zatnya tuh haram, ini tuh dilarang oleh Allah.
Nah, unsur dari syirbah ini yaitu adanya proses meminum. Meminum itu berarti sampai tenggorokan. Ketika dia berkumur-kumur saja, dia tidak bisa masuk ke dalam kategori dari syirbah. Dan yang kedua, unsur yang kedua adalah si pelaku ini tahu bahwa apa yang dilakukan ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, untuk sanksi perbuatan syirbah ini yaitu 80 kali cambuk. Selanjutnya pembahasan tentang sarikoh. Sarikoh ini artinya adalah pencurian, yaitu mengambil sesuatu milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Ada definisi lain terkait dengan sarikoh adalah mengambil sesuatu milik orang lain dengan tujuan tidak baik. Kemudian si sarikoh ini ada dua macam. Macam yang pertama adalah sarikoh yang hukumannya adalah ta'zir. Ini syaratnya ini untuk yang kategori sirkah hukumannya ta'zir ini bisa terjadi ketika syarat-syarat untuk menjadi hudud ini tidak terpenuhi. Atau yang kedua adanya unsur subhat. Contoh adalah pencurian yang tidak mencapai nisab. Nah, nisab untuk pencurian masuk dalam kategori hukuman hudud adalah seperempat dinar atau sekitar 1,63 gram, dirupiahkan menjadi sekitar 500.000. Seperti itu. Yang kedua terkait dengan macam yang kedua, sarikoh yang hukumannya adalah hudud. Nah, ini dibagi menjadi dua, yang ringan dan yang berat. Untuk yang ringan, ini tuh yang secara sembunyi-sembunyi, dan untuk yang berat adalah dia secara terang-terangan. Kemudian unsur dari sarikoh. Yang pertama adalah si pelaku ini mengambil secara sembunyi-sembunyi dan ia benar-benar mengambil, tidak hanya memegang saja. Kemudian yang kedua, sesuatu yang diambil ini berupa mal. Mal itu artinya harta yang bernilai, yang bergerak, dan ini tuh mencapai nisab. Seperti yang saya sudah sampaikan, nisabnya adalah 1,63 gram atau dirupiahkan menjadi 500.000. Dan syarat yang ketiga bahwa barang yang dicuri adalah benar-benar milik si korban. Selanjutnya adalah sanksi dari sarikoh. Ini sanksinya ada, menurut Syafi'i itu ada dua. Yang pertama adalah pengembalian barang yang tadi dicuri, dan yang kedua adalah pemotongan tangan. Yang pertama adalah potongan tangan kanan sampai pergelangan. Untuk pencurian pertama, jika ia melakukan pencurian lagi akan dipotong kaki sebelah kiri, dan apabila ia mencuri lagi dia akan dipotong tangan sebelah kiri, dan apabila ia mencuri kembali untuk yang keempat kali, kaki sebelah kanan, dan apabila dia mencuri lagi untuk yang 5 kali berupa takzir sampai si orang ini bertaubat. Selanjutnya adalah jarimah yang kelima tentang riddah atau murtad. Ini artinya adanya pembangkangan atau meninggalkan kebenaran tentang syariat Islam. Nah, di sini terdapat unsur dari si riddah ini. Unsur yang pertama adalah dia keluar atau dia murtad dari Islam. Kemudian yang kedua adanya iktikad tidak baik tentang kemurtadannya dia. Selanjutnya terkait dengan macam-macam riddahnya. Macam riddahnya ini ada 3. Yang pertama adalah berupa perbuatan. Contohnya adalah dia menyembah berhala. Nah, yang kedua perkataan. Contoh perkataannya dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan Rasulullah. Dan yang ketiga keyakinan. Dia berkeyakinan bahwa Al-Quran ini bukan dari Allah. Itu masuk ke dalam macam-macam dari riddah. Untuk sanksi dari si riddah ini yaitu ada 3. Yang pertama adalah hukuman pokok. Hukuman pokoknya berupa hukuman mati. Yang kedua ada hukuman pengganti, dan yang ketiga ada hukuman tambahan. Selanjutnya terkait dengan bughah. Bughah ini artinya
pembangkangan terhadap imam atau pemimpin negara. Nah, di sini untuk sanksi dari si buruh ini, yang pertama, jika ia melakukan pembangkangan, mohon maaf, untuk buruh ini bukan pembangkangan tapi pemberontakan, artinya adalah pemberontakan, tapi intinya ya adalah sebuah pembangkangan tidak taat terhadap imam, seperti itu intinya. Nah, untuk sanksinya, ketika dia melakukan secara langsung, dia akan dikenai hukuman hudud, yaitu hukuman mati. Apabila dia tidak secara langsung, dia akan dikenai takzir. Selanjutnya adalah perbuatan yang terakhir, yang ketujuh, terkait dengan hirabah atau perampokan. Nah, maksud dari perampokan ini adalah perbuatan secara terang-terangan mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan dan di suatu tempat yang jauh, atau intinya itu bahwa si korban itu ketika minta tolong terhadap orang lain tidak ada yang menolong. Nah, ini dikategorikan sebagai hirabah. Selanjutnya, unsur dari si hirabah ini tuh ada yang terkait dengan perbuatannya. Perbuatannya itu satu, dia dengan kekerasan. Selanjutnya adanya keinginan untuk mengalahkan gitu. Terus yang ketiga, perbuatannya itu adalah barang yang diambilnya itu memang milik si korban. Terus ada terkait dengan tempatnya. Tempatnya ini ada dua kategori. Yang pertama adalah wilayah Islam, yang kedua adalah padang pasir. Di sini tuh maksudnya intinya bahwa tempat itu jauh, ketika orang minta tolong tidak ada orang yang menolong. Nah, selanjutnya adalah syarat untuk si pelaku, dia harus mukallaf, seperti itu. Kemudian untuk sanksi dari si hirabah perampokan ini berupa hukuman mati atau hukuman salib, bisa juga takzir, bisa juga dibuang dari bumi. Mungkin seperti itu saja yang terkait dengan hudud. Nanti selanjutnya adalah pembahasan terkait dengan kisos dan diyat.